Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Abdul Hisham dengan NIM 2310323. Kali ini saya akan sedikit mereview tentang buku yang sudah saya baca, yaitu Stop Overthinking karya Nick Thornton. Jadi buku ini adalah sebuah buku terjemahan dari Inggris ke Indonesia yang ditulis oleh Nick Thornton sendiri, kemudian diterbitkan di Indonesia oleh penerbit Buana Ilmu Populer kelompok Gramedia pada 2021 kemarin. Nah, sekarang kita langsung aja review isi bukunya. Pada buku ini ada 6 bab di daftar isinya. Yang pertama, bab pertama, overthinking bukan semata-mata tentang berpikir berlebihan. Kemudian yang kedua tentang formula untuk meredakan stres dan hal-hal terkait. Kemudian bab ketiga ada mengelola waktu dan input data. Bab keempat, cara menemukan zen instan. Bab kelima, menyusun kembali pola pikir Anda. Dan bab terakhir, bab 6, sikap baru yang diperoleh dan pengaturan emosional. Nah, karena di sini banyak babnya, saya akan meringkas gitu hal-hal penting dalam buku ini yang bisa saya analisis oleh diri saya sendiri. Yang pertama, apa itu overthinking? Menurut buku ini, overthinking adalah ketika Anda secara berlebihan menganalisis, menghakimi, meruminasi, dan mencemaskan hal-hal tertentu hingga mencapai taraf yang mulai mempengaruhi kesehatan karena Anda tidak dapat berhenti. Nih, ada dua sumber yang menyebabkan kita gampang overthinking. Yang pertama adalah diri kita sendiri. Tapi sebagian orang juga ada yang yang sering mengalami overthinking itu karena genetik dari orang tua. Contohnya ya bisa seperti ini. Contohnya saya waktu itu sering mengalami overthinking gitu, cemas dalam hal-hal kecil, bahkan hal-hal kecil pun saya cemaskan gitu karena ibu saya sendiri juga merasakan hal yang sama gitu. Saya sering melihat ibu saya itu cemas, kadang berpikir berlebihan, pokoknya nurun lah gitu, genetik lah, itu masuk ke genetik. Kemudian yang kedua, sumber dari kecemasan itu sendiri adalah lingkungan kita. Nah, contohnya lingkungan kita ini seperti ya, kejadian-kejadian seperti mengalami perlakuan rasisme atau seksisme yang dapat membuat kita stres dan mempertajam kecemasan kita. Jadi intinya mah lingkungan itu berpengaruh pada kecemasan kita, ya kayak pergaulan atau suasana kampus, ya pokoknya lingkungannya itu bisa menyebabkan kecemasan kita itu meningkat hingga menyebabkan kita overthinking. Nah, setelah kita mengetahui apa itu overthinking dan penyebab dari overthinking, nah di sini juga ada beberapa solusi atau hal-hal yang dapat meredakan overthinking itu, stres atau dan hal-hal yang terkait itu. Yang pertama itu adalah teknik 4A manajemen stres. Apa itu 4A? A yang pertama adalah avoid atau menghindar. Kemudian A yang kedua adalah alter atau mengubah. Yang ketiga adalah accept atau menerima, dan yang terakhir adalah adapt atau beradaptasi. A yang pertama adalah avoid atau menghindar. Nah, menghindar di sini berarti kita menghindari hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan untuk mengurangi atau meminimalisir rasa stres. Kemudian A yang kedua adalah alter atau mengubah. Mengubah di sini berarti kita mengubah lingkungan kita gitu untuk mengurangi rasa stres kita. Jadi kita mengubah lingkungan kita menjadi nyaman sehingga rasa stres itu sedikit demi sedikit berkurang. Nah, yang ketiga, A yang ketiga adalah accept. Jika kita tidak bisa mengubah dengan cara alter atau cara kedua tadi, nah kita harus menerima bahwa kita sedang berada di lingkungan yang sedang kita tempati gitu. Nah, cara yang terakhir adalah A adapt atau beradaptasi. Jikalau kita tidak dapat menerima lingkungan yang sedang kita tempati atau kita terus merasakan stres, nah kita. Kemudian ada teknik populer lainnya, yaitu adalah dengan menulis jurnal.
ketika kita berpikir berlebihan, kita memiliki banyak sekali pikiran yang memenuhi kepala dan membuat kita merasa kewalahan. Nah, cara ini dapat kita lakukan gitu dengan cara menganalisis atau mengevaluasi pikiran-pikiran tersebut apakah bermanfaat atau tidak. Jadi ketika kita mengalami stres atau pikiran berat, nah kita tuliskan di dalam sebuah jurnal, kemudian kita evaluasi nih apa gitu yang sering membuat kita stres, kemudian kita evaluasi lagi apakah pikiran-pikiran tersebut penting atau tidak. Mungkin cara ini kurang diminati banyak orang gitu, tapi sebagian orang juga bisa gitu melakukannya dengan cara ini. Kemudian teknik yang ketiga itu adalah teknik yang disebut dengan 5 4 3 2 1 ground. Teknik ini sangat efektif dalam menghentikan serangan panik dan dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh panca indera. Jadi setiap kita merasa panik gitu, cara ini tuh bisa kita lakukan dengan cara ya 5 itu, kalau di sini temukan 5 benda sekitar yang bisa dilihat. Kemudian 4 yang bisa disentuh, benda yang sudah kita lihat yang bisa kita sentuh, 4 benda saja. Kemudian 3 benda yang dapat dicium. Kemudian 2 yang dapat didengar, benda yang dapat didengar, dan yang 1 adalah yang dapat diicip. Mungkin cara ini juga ya bisa mengatasi rasa cemas gitu ya. Tapi saya sendiri belum pernah gitu melakukan cara teknik ini 5 4 3 2 1 grounding ini belum pernah. Nah, dari ketiga cara tersebut, yang paling saya sering lakukan ketika saya sedang overthinking itu adalah dengan menggunakan teknik 4A manajemen stres, terutama di teknik avoid dan adapt. Contohnya ketika saya sedang kuliah, kemudian digempur banyak tugas ditambah dengan rapat-rapat. Nah, saya memilih mana sih yang paling penting untuk dikerjakan, apakah tugas kuliah atau tugas organisasi. Tentunya tugas kuliah dong. Dan di sini saya adalah avoid. Saya menggunakan teknik avoid atau menghindari. Menghindari itu bukan maksudnya udah biarin aja gitu tugas itu nggak usah dikerjakan, bukan gitu. Tapi menghindari itu saya lebih memilih tugas yang lebih penting, yaitu tugas mata kuliah dibandingkan tugas organisasi. Sehingga setelah saya selesai menyelesaikan satu tugas mata kuliah ini, nah saya bisa beralih ke tugas organisasi, yaitu rapat dan sebagainya. Nah, itu teknik avoid yang saya gunakan. Kemudian kalau mengubah outdoor itu saya tidak bisa mengubah lingkungan sekitar saya semau saya gitu. Jadi saya harus menggunakan teknik accept atau terima, atau saya menerima lingkungan yang sedang saya jalani. Nah, contohnya ya saya berada di prodi IPA ini, saya sedang dalam tahap accept atau menerima gitu. Dan yang terakhir adalah adaptasi. Nah, ini yang paling saya saya sedang jalankan lah sekarang gitu, jadi saya sedang beradaptasi di prodi ini gitu, untuk tidak memikirkan hal-hal yang membuat saya overthinking. Jadi saya menggunakan teknik 4A ini, dan insya Allah teknik 4A ini ampuh gitu buat saya untuk meraih mimpi masa depan dan menghilangkan rasa stres. Jadi itu adalah sedikit review dari buku Overthinking yang sudah saya baca. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam berbicara atau berkata-kata. Intinya adalah lebih happy jalani hidup dengan tidak berpikir berlebihan. Untuk buku ini semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang ingin membacanya. Dan jangan lupa menerapkan apa yang sudah kalian baca dalam buku ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.